Ledakan besar menghantam, orang-orang panik berlarian, sebuah pengumuman darurat bergema, memberi peringatan bahwa biosfer ketujuh, Kota Liang, sedang diserang dan seluruh warga diminta berlindung dengan tertib. Benda-benda menyerupai meteor melesat jatuh dari langit. Salah satu benda berwarna biru menghantam tubuh seseorang hingga ia memuntahkan darah. Dan seolah-olah benda itu menembus jantungnya, terserap ke dalam tubuhnya dan memancarkan aura biru yang kuat. Di SMA 1, Kota Liang, seorang tokoh berdiri di hadapan para murid dan menyampaikan pengarahan penting. Ia menjelaskan bahwa hanya dengan memasuki kelas Hongzi seseorang memiliki harapan untuk menjadi seniman bela diri elit di masa depan. Ujian penempatan akan mensimulasikan ujian masuk perguruan tinggi, yang terdiri dari tes akademik tertulis dan penilaian seni bela diri. Nilai total ujian adalah 750 poin, dengan mata pelajaran akademik bernilai 225 poin dan ujian bela diri bernilai 525 poin. Para murid diminta menerapkan apa yang telah dipelajari dan menjawab dengan hati-hati. Hanya 10 siswa dengan nilai total tertinggi yang dapat memasuki kelas Hongzi. Ujian akademik akan segera dimulai dan para murid diminta memasuki ruang ujian secara berurutan. Seorang siswa mengepalkan tangannya sambil merenung. Ia teringat bahwa pada tahun pertama sekolah menengah ia tiba-tiba mengalami koma. Karena khawatir akan kesehatannya, orang tuanya mengajukan cuti medis selama 2 tahun. Baginya, ini mungkin adalah kesempatan terakhir untuk menjadi seniman bela diri, dan ia bertekad untuk meraihnya. Tak lama kemudian, seseorang mendatanginya. Orang itu mengejeknya, mempertanyakan keberaniannya mengikuti ujian meskipun telah mengambil cuti 2 tahun di tahun pertama. Ia meragukan kelayakan siswa tersebut untuk bersaing memperebutkan tempat di kelas Hongzi. Dengan ekspresi menyeramkan, pria itu mencoba menyentuhnya sambil menyindir bahwa meskipun telah jatuh sakit dan mengambil cuti panjang, ia tetap berani datang ke ujian, seolah menganggap dirinya seorang jenius. Siswa itu menahan tangan pria tersebut dan menanggapinya dengan tenang, menyarankan agar ia lebih fokus pada kelulusannya sendiri. Kemudian ia pergi menuju kelas, meninggalkan mereka. Teman pria itu mengungkapkan kebingungannya karena siswa yang dulu menjadi target perundungan kini terlihat sombong, serta mengusulkan untuk memberinya pelajaran setelah ujian. Pria itu memegangi tangannya sambil bergumam, terkejut karena cengkeraman siswa tersebut begitu kuat. Ia kemudian menegur temannya dan mengatakan bahwa jika mereka memulai masalah sekarang dan ketahuan, mereka bisa didiskualifikasi, lebih baik menunggu hingga ujian bela diri, karena jika terjadi sesuatu di sana, tidak akan ada yang bisa mempermasalahkannya. Chen Du membuka laptop dan mulai mengerjakan soal ujian. Ia membaca pertanyaan pertama yang meminta penjelasan singkat tentang latar belakang dunia saat ini dan hari awal kalender bela diri tingkat tinggi. Ia menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, tahun 2842, peradaban dunia lain menemukan dan menginvasi bumi. Umat manusia membalas dengan senjata nuklir, namun 2 tahun kemudian nuklir sepenuhnya kalah, menimbulkan banyak korban. Di bawah radiasi nuklir global, manusia menerobos batas fisiknya dan mulai berevolusi. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2860, intensitas kehidupan seluruh orang dewasa mencapai level 2, dengan peningkatan drastis pada fisik, kekuatan, dan indera, melampaui manusia normal. Hari itu menandai berakhirnya era lama dan dimulainya era baru yang dikenal sebagai hari awal kalender bela diri tingkat tinggi. Pertanyaan kedua membahas tokoh-tokoh penting yang berkontribusi besar pada perang awal era tersebut. Pertanyaan ketiga menanyakan kebijakan salah yang diusulkan berbagai negara terkait pemulihan tatanan dunia. Pertanyaan keempat dan seterusnya dijawab dengan lancar. Semua pertanyaan diselesaikan oleh Chen Du dan ujian pun diserahkan. Ia menyimpulkan bahwa nilainya sempurna, seperti yang telah diperkirakan. Sebenarnya, ia tidak benar-benar koma selama 2 tahun. Akibat cedera yang tidak dapat dijelaskan, ia justru berulang kali memasuki ruang asing. Hadiah dari ruang tersebut membangkitkan kekuatan mentalnya dan memberinya memori fotografis. Itulah sebabnya, meski cuti sekolah selama 2 tahun,
ia tetap percaya diri mendaftar ujian. Namun nilai sempurna di bidang akademik hanya bernilai 225 poin, ia masih harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian seni bela diri. Setelah pulang ke rumah, ia menyapa ayahnya. Ayahnya menyuruhnya segera bersiap dan makan. Saat berjalan, Chen Du menjatuhkan selembar kertas dari saku celananya. Ibunya memungut kertas itu dan mengingatkannya agar tidak ceroboh serta memastikan tiket ujian tidak hilang. Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul di meja makan. Sang ayah membawa sesuatu dan memperlihatkannya. Chen Du mengenali benda itu sebagai bubuk Qi darah dan menanyakan asalnya. Ayahnya menjelaskan bahwa bubuk Qi darah itu dibeli untuk membantunya meningkatkan skor ujian kelas Hongxi. Chen Du menyatakan bahwa sebenarnya ia bisa lulus tanpa bantuan benda tersebut. Ayahnya menasihatinya agar tidak terlalu banyak berpikir. Meskipun ia sendiri tidak menjadi seniman bela diri, keluarganya mampu mendukung beberapa seniman bela diri. Selama ada cara untuk mendapatkan uang, kebutuhan akan selalu terpenuhi. Chen Du tersenyum. Di malam hari, Chen Du bermeditasi sambil memikirkan harga bubuk Qi darah yang sangat mahal dan kemungkinan telah menghabiskan tabungan keluarga. Di masyarakat saat ini, tanpa menjadi ahli bela diri, bahkan keselamatan keluarga pun tidak terjamin. Kelancaran ujian besok sepenuhnya bergantung pada malam ini. Di alam bawah sadarnya, Chen Du berdiri di ruang asing yang dikelilingi bongkahan kristal es, dengan sebuah pedang menancap di hadapannya. Ia menyadari bahwa sejak koma itu, setiap kali tertidur ia memasuki ruang kristal tersebut. Ruang itu dipenuhi monster yang bertujuan menghancurkan kristal. Tugasnya adalah melindungi kristal tersebut. Jika kristal hancur, ia akan koma sepanjang hari berikutnya. Namun jika ia mati dalam pertempuran sambil melindungi kristal, ia akan langsung terbangun dan merasa penuh energi sepanjang hari. Pada awalnya, ia takut mempertaruhkan nyawanya dan terus mengalami koma. Namun setelah memahami aturan bahwa kematian memberinya energi melimpah, keadaannya membaik. Setiap gelombang monster yang berhasil ditahan sedikit meningkatkan kekuatan mentalnya, memperkuat ingatan dan pemahamannya. Meskipun berhenti sekolah selama 2 tahun, ia tetap mampu mengikuti pelajaran. Panel sistem memberitahukan bahwa gelombang monster berikutnya akan tiba dalam 30 detik. Peringatan itu muncul berulang kali, menyatakan bahwa gelombang monster berikutnya akan tiba dalam 30 detik. Sistem juga mencatat bahwa hanya pertahanan kristal pertama yang terbukti efektif. Chen Du menghadapi gerombolan monster tanpa kesulitan hingga akhirnya mengalahkan semuanya. Dengan napas terengah, ia memeriksa statistiknya. Ia menyadari bahwa statistiknya saat ini mungkin belum cukup untuk memasuki kelas Hongxi dan menjadi seniman bela diri elit masa depan. Nama, Chen Du Life Intensity, level 5,1 Mental Power, level 5. Lifting Strength, 1000 Jin Speed, 20 meter per detik. Martial Skill, Flowing Light Sword Art, Tier 1, 89%. Wave Defended, 4/5, Incomplete. Sistem kemudian memperingatkan bahwa gelombang monster kelima akan segera datang dan meminta persiapan. Pada gelombang kelima, seekor naga merah yang ganas muncul. Naga itu menyemburkan api ke arah Chen Du. Namun ia menghindarinya. Ia memanjat lengan naga tersebut. Sementara naga berusaha menghempaskannya, Chen Du melompat dan berguling di udara. Aura biru memancar dari tubuhnya saat ia bersiap menebas naga itu. Setelah melalui banyak kematian hingga akhirnya memahami pola dan ritme serangan monster tipe kadal, ia menghantam perut naga dengan kekuatan penuh hingga makhluk itu terjatuh dan mengerang kesakitan. Ia menyadari telah ceroboh, namun beruntung tidak mengalami luka serius. Naga itu mengaum dan menyerang kembali dengan cakar tajamnya. Chen Du menghindar dengan tenang, yakin bahwa kali ini ia pasti akan menang.